Yes, pada pagelaran MUF GJAW 2024, Citroen memperkenalkan SUV coupe mereka yaitu Citroen Basalt. Memang saat harga gelaran GJAW 2024 ini interiornya belum boleh dibuka dan kita belum mulai tahu nih spesifikasinya seperti apa. Tapi kebetulan kami diberikan kesempatan untuk mereview mobil ini ketika di Paris kemarin. Seperti apa mobilnya dan kira-kira nanti spesifikasinya seperti apa? So langsung kita lihat aja review kami di Paris. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di samping kami adalah sebuah mobil yang sudah dikonfirmasi akan meluncur di Indonesia. Ya memang seperti ya, Citroen tidak main-main untuk pasar Indonesia. Tidak hanya akan meluncurkan C3, e-C3 dan juga C3 Aircross gitu ya. Tapi mereka juga langsung meluncurkan sebuah mobil baru lagi di Indonesia nantinya. Yang menarik, hari ini kami juga diberikan kesempatan melihat dan diberitahu bagaimana sih proses mendesain dari sebuah Citroen Basalt ini yang ternyata menarik banget secara proses desainingnya. So, seperti apa Citroen Basalt ini? Semenarik apa sih desainnya? Setelah berlama-lama, ini dia CVT Review Citroen Basalt. Yes, so ini dia Citroen Basalt. Jangan salah, ini bukan Aircross. Memang tampang depannya mirip banget ya. Dia masih menggunakan banyak banget desain-desain Q dari C3 Aircross. Karena memang basis dari mobil ini bukan C3 kecil, yang biasa itu. Tapi dari C3 Aircross. Jadi banyak banget tarikan garis seperti bonetnya, terus juga ototnya, pilar A-nya, terus bumpernya, posisi lampunya, itu grillnya. Ini banyak banget mengambil dari C3 Aircross. Tapi memang ada beberapa detail yang berbeda sedikit ketika kami perhatikan ya dengan C3 Aircross. Mulai dari tarikan garis di bagian sini nih, di ujung yang mepet lampu, itu berbeda, dibuat beda banget karena ini tarikan garisnya ini masuk ke lampu. Bedanya dengan yang C3 Aircross. Ini masuk, ini keluar ke bawah, dan yang beda lagi ini lebih besar dibuat. Jadi kesannya lebih gagah. Dan untuk yang si Basalt ini dia dibuat hitam. Kalau sedangkan C3 Aircross kan di sini dibuat warna putih. Jadi kayak ala SIM card tray gitu ya. Overall sih semuanya desainnya depan mirip banget, tapi memang ada a hint of beda-beda dikit seperti kayak ada list-list ini. Yang mana ini karena ini adalah modelnya masih mock up. Jadi ini masih ada merah atau kuning seperti ini. Tapi nanti untuk yang warna merah nanti akan warnanya kuning seperti ini gitu. Kita lihat bagian samping. Nah, ini bagian sampingnya. Tapi off the record ini masih mock up model, jadi kita belum bisa mengakses interiornya. Jadi interior itu masih bisa dilihat dari luar doang, belum bisa kita buka karena yang di bawah. Kenapa nggak mock up model atau production model yang ada di India atau di Brazil? Karena spesifikasi nanti di Indonesia akan berbeda dengan yang dua pasar itu gitu. Tapi kita akan bahas dulu kira-kira yang masuk ke Indonesia seperti ini. Paling penyesuaian hanya pada bagian velgnya, karena yang masuk sini velgnya itu 205/60R16, masih 16 inci. Sedangkan sudah dikonfirmasi orang Citroen Indonesia akan menggunakan 17 inch, jadi pakai 17 inci, lebih besar dan juga lebih lebar supaya ngisi ini bagian sini. Nah, bagian samping yang paling kelihatan ini masih pilar A sampai pilar B-nya tuh masih C3 Aircross banget. Kita bisa lihat ya, tarikan bonet dari samping, fendernya, plastik threadingnya, itu masih C3 Aircross banget nih kalau dari samping. Bagi yang merasa suka mungkin kalau lihat dari sini, lah, nih ke depan ya sana. Itu C3 Aircross banget. Tapi kalau misalnya emang kita lihat belakang, nah ini baru semua desainnya dibuat gitu ya. Keren. Nah, ngomongin soal desain belakang B ke C-nya ini ya, pilar-pilar B-nya ke C. Ini mereka mendesainnya dengan sangat luar biasa. Karena mereka tim engineering dan tim desain
untuk menggabungkan sebuah konsep SUV coupe, mereka tidak mau sacrifice headroom. Jadi mereka akhirnya bisa trial dan error, akhirnya bisa membuat sebuah SUV coupe di sini dengan headroom yang tidak terkorbankan. Kalau kita ngeliat reviewer asal India dan juga Brazil yang jauh lebih tinggi dari kita ya, itu mereka sih nggak kerasa legroomnya kesempitan atau segala macam, dan headroomnya juga nggak masalah gitu di belakang sini. Padahal SUV coupe, yang biasanya SUV coupe itu memang agak sedikit headroomnya bermasalah gitu ya. Yang kerennya lagi nih, yang pilar barunya nih bagian sini, kata ini juga bagian dari cutting edge design mereka. Jadi memberikan kesan nggak sepi di bagian pilar dia yang menurun seperti ini. Dia ada tarikan garis seperti ini, dan ini nanti akan tergantung dengan warna pilihan yang kita pilih ketika membeli mobil ini gitu ya. Yang keren lagi, kita lihat bagian belakang, yaitu adalah di lampu utamanya ini, lampu belakangnya. Lampu belakangnya sudah menggunakan ala Citroen Oli, dan dia bentuknya kayak 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat dari sini, dia kayak ala-ala tampil gitu ya. Keren banget ini. Bagus, dan sudah lebih advance dibandingkan dengan milik C3 yang pertama kali meluncur dan C3 Aircross yang sudah meluncur lebih dulu. Desain belakang sih ini ganteng banget menurut kami. Kalau depan sampai pilar B, jujur aja, ya mending sekali ngambil C3 Aircross. Kami bahkan kurang prefer juga dengan desain seperti itu. Tapi begitu ke belakang, sudah lebih bisa diterima bahasa desainnya. Dia nggak tipikal kayak mobil yang terinspirasi dari India yang agak sedikit cungkring. Enggak, dia masih cukup oke dilihatnya. Dan yang keren, engineeringnya banyak banget berdebat dengan tim desainer, yaitu adalah penempatan pintu engsel bagasi di sini, yang mana ada 2 itu dan dipindahkan ke atas. Katanya itu mereka juga untuk mendesain ini banyak banget trial dan error. Shark fin antena juga, karena C3 yang dijual di Eropa itu mereka masih pakai antena panjang. Sedangkan kalau di sini sudah shark fin antena, Indonesia nanti akan pakai shark fin antena juga. Yang beda lagi adalah ini pilarnya turun ke bawah dan ada kayak ducktail spoilernya ini satu kesatuan. Sedangkan kalau di brand-brand lain biasanya paling bodinya rata, habis itu dia ditambahin sedikit plastik sendiri terpisah, added aja gitu ya. Sedangkan ini jadi satu, which is itu hal yang sangat bagus. Katanya mereka juga membuat ini trial dan error juga lagi, karena untuk mendapatkan satu kesatuan ini smoothness dan slickness-nya dapat banget gitu. Lampunya keren ya, dipakai tarikan garis, lampu sennya di bawah sini, ada logo Basalt-nya. Dan yang kami paling suka dan unik yaitu adalah mata kucingnya diumpetin di bawah. Jadi bukan cuma mata kucing, tapi malu-malu kucing. Dan yang paling kami senang lagi, Citroen Basalt. Dan yang paling menarik lagi, dia kayak bulky banget depannya, dan tarikan garisnya tuh smooth gitu. Biasanya kan kalau SUV coupe kayak tabrakan gitu ya, pengen kelihatan sporty, jadi kayak banyak garis yang tabrakan. Sedangkan di mobil ini semuanya kayak ada satu alirannya gitu. Memang Citroen pandai sekali untuk mendesain mobil for everyone, back like no one. Keren. Oke, since ini adalah sebuah mockup, karena kita bisa lihat dari plat nomornya aja, CC22, ini adalah kode dari Basalt, dan tes TKOM. Tekom itu artinya dia memang mobilnya masih mock-up. Jadi kita belum bisa mengakses interior, belum tahu spesifikasi seperti apa. Tapi at least kalau kita tahu lihat dari luar itu kapasitas bagasinya di 490 liter, which is gede. Kalau dibanding misalnya kelasnya HRV itu 430 dia. Bahkan HRV yang baru itu malah lebih turun lagi di 380-an. Terus kelas-kelas rata-rata itu kayak kereta tuh 430, Grand Vitara 400, X-Force juga masih 450. Ini 490. Jadi meskipun dia bentuknya secara desain keren, tapi practicality tetap di cungi jempol karena bagus banget. Dimensi wise mobil ini di 4365 mm, dia wheelbase-nya di 2600-an, jadi cocok banget untuk bersaing di kelas B segmen SUV yang mana dihuni HRV, Grand Vitara, kereta, X-Force gitu ya. Ini cocok banget. Gimana menurut Civities? Spesifikasi kami masih belum bisa menjabarkan, tapi at least untuk di Brazil dan di India punya 2 pilihan mesin. Di Brazil pakai PureTech 130 yang mana punya tenaga 130 horsepower, 1000 cc turbo, dan torsinya di 200 Nm, dan pakai transmisi CVT. Sedangkan yang di India dia pakai PureTech 110 yang mana 110 horsepower dan torsinya 205 Nm, pakai 6-speed auto, which is itu sama dengan Citroen Aircross yang dijual di Indonesia. Tapi kalau para Civities bisa memilih dan pilihannya bisa didengar oleh Citroen Indonesia, kalian pilih yang mana spesifikasinya? Tulis kolom komentar. Oke, itu aja. Yang paling menarik adalah bagian belakang ini menurut kami. Kalau para Civities paling menarik bagian mana? Tulis komentar juga, karena bakal seru banget dan komentar kalian bakal didengerin. Karena tadi kami sebelum mulai review aja ditonton sama orang Citroen Paris ya, video YouTube kami.
Kalau melihat Citroen Basalt yang sudah masuk di MUFG JAW 2024, kita bisa melihat bahwa mobil ini sudah mendapatkan proyektor LED yang proper. Bukan cuma LED kayak C3 Aircross atau C3 biasa ya. Dia sudah proyektor LED, DRL, dan sedikit perubahan pada bumper. Dan yang kalau kelihatan lagi pada bagian interior, terlihat bahwa dia sudah pakai AC digital. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang sudah semakin menarik ya. Memang mulai growing desainnya. Waktu kami ketemu di Paris, kami kurang suka bagian belakangnya, tapi sekarang sudah mulai bisa diterima. Dan nantinya juga akan ada adjustment pada bagian velg ketika sudah dijual di Indonesia. Akan naik 1 inci dan profilnya lebih lebar. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Citroen yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Terutama kami juga memakasih sama Mas Albi nih dari CNN yang retake lagi. Thank you Mas Albi, udah ngerekamin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.